Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang bernama Faruk Sianipar. Ketika dia berdebat dengan anak Batak, ini sepertinya videonya sudah lama ya, karena sekarang anak Batak sudah diamankan dalam tanda kutip. Nah, ketika dia debat itu, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah iblis karena penyaliban itu adalah karya iblis, kata dia. Gini nih ya, kalau orang Kristen tidak baca Alkitab sungguh-sungguh, tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya begini jadinya ya, mualaf. Setelah mualaf, sok-sokan tahu Alkitab. Padahal sebelum mualaf, baca Alkitab aja nggak pernah. Mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan Laiku. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban. Apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Makanya kalau baca Alkitab itu yang benar. Di mana ada ayatnya orang Kristen itu nyembah iblis dan penyaliban adalah karya iblis. Di mana ayat Alkitabnya? Nggak pernah ada. Makanya Bapak Ibu ya, saran saya baca Alkitab dengan baik, secara teratur dan berurutan, supaya tidak seperti mualaf ini yang ngawur jadinya ya. Nah, karya penyaliban itu bukan karya si iblis. Kenapa? Karena berita mengenai penderitaan dan penyaliban Yesus itu sudah disampaikan ribuan tahun sebelum itu digenapi oleh Yesus. Nah, jauh sebelum itu di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan kabar keselamatan secara eksplisit. Namun ini ya, kabar ini masih samar-samar. Mari kita membacanya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Proto-evangelium ini atau pra-injil ini digenapi ketika Yesus disalibkan. Nah, setelah itu, apakah berita keselamatan ini kemudian berhenti? Tidak. Para nabi terus menyampaikan kabar keselamatan pengampunan dosa melalui penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Daud juga 1000 tahun sebelum kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah memberitakan kabar ini. Mari kita melihat ya. 12 dan seterusnya. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi, ketika Daud hidup, Tuhan sudah mewahyukan ini kepada Daud mengenai penderitaan yang akan ditanggung oleh Mesias, yaitu Yesus
Kristus. Jadi Daud hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jaraknya itu 1000 tahun dengan Yesus. Jadi bagaimana? 1000 tahun sebelum penyaliban, berita mengenai penyaliban ini sudah disampaikan oleh Allah melalui hambanya, yaitu Daud. Selanjutnya, kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 mengenai hamba yang menderita. Di dalam Yesaya pasal 53 ini, Tuhan dengan sangat jelas menyampaikan mengenai penderitaan Kristus di atas kayu salib dan untuk apa penderitaan yang dilakukan oleh Kristus itu. Mari kita bersama-sama menyimak dan membacanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya hidup sekitar tahun 700-an sebelum Masehi ya. Jadi jaraknya dengan penggenapan nubuatan yang disampaikan itu 700 tahun. Jadi ingat ya, bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu bukan karya iblis, tapi itu adalah rencana Allah yang kekal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini, supaya manusia tidak mendapat murka Allah yang menyala-nyala. Dan melalui pengorbanan Kristus ini, manusia didamaikan lagi dengan Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada yang benar yang disampaikan oleh si mualas Faruk Sianipar ini tadi ya. Salah semuanya. Dan orang Kristen juga tidak menyembah iblis. Sejak kapan orang Kristen menyembah iblis? Nggak ada. Yesus itu Tuhan, karena dia memang Tuhan. Bukan baru dituhankan setelah proses penyaliban. Nggak ada juga. Jadi jangan ngawur. Kalau kamu mau mualah, mualah aja. Sudahlah, tinggalkan kekristenan dengan tenang, damai. Nggak usah mencampuri lagi urusan kekristenan ya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.